Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Damai sejahtera beserta dengan kita, damai yang dari Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang padamu, hendak bersama belajar dari firman-Mu. Pimpinlah kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah dulu pemburu, sekarang malah buronan. Pemburu itu adalah Saulus. Dia bukan pemburu binatang di hutan, tapi dia pemburu yang memburu para pengikut Kristus. Untuk ditangkap, disiksa, atau dibunuhnya. Sekarang setelah perjumpaannya dengan Kristus di jalan ke Damsyik, dia berubah. Itu titik balik hidupnya setelah bertobat. Ternyata pertobatan itu membawa perubahan radikal. Perubahan hidup dan cara berpikir yang tidak mudah dan tidak bisa secara instan. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan dan teman-teman sebagai komunitas baru yang mau menerima dan mempercayainya sebagai sahabat tanpa curiga dan tanpa takut. Syukurlah dia mendapat sahabat dan komunitas baru. Seperti dikatakan dalam Kisah 9 ayat 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Siapa murid-murid itu? Tidak disebutkan namanya dengan jelas oleh Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul. Tentu maksudnya melindungi mereka dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Saulus memulai karirnya sebagai pemberita Injil Yesus dan pengkhotbah handal di sinagoge di Damsyik. Dengan berani ia berkhotbah tentang Yesus adalah Anak Allah. Kisah 9 ayat 19 dan 20. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kisah 9 ayat 21a. Sebab Saulus dengan beraninya mengajarkan teologi baru dan berita sukacita di dalam iman kepada Yesus. Yesuslah pusat damai sejahtera dan keselamatan. Semua itu diberikan Allah dengan cuma-cuma, bukan karena menaati hukum Taurat, tapi karena percaya dan taat kepada Yesus Sang Mesias. Itu hanya anugerah dan kasih karunia Allah saja. Untuk maksud itu, Saulus dengan berani dan gamblang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, dari Kisah 9 ayat 22c. Ini menunjukkan keberanian moral yang luar biasa yang dimiliki oleh Saulus. Akan menjadi mudah tentunya baginya untuk bersaksi tentang Yesus bila orang-orang Yahudi tidak mengenal siapa dia dan latar belakang hidupnya dulu. Karena Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, maka apa yang terjadi? Dikatakan dalam Kisah 9 ayat 27, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ini tantangan besar yang harus ia hadapi. Musuhnya menghendaki Saulus mati. Maka mereka siang dan malam menempatkan orang-orang Yahudi untuk mengawal semua pintu gerbang kota.
supaya dapat menangkap dan membunuhnya. Kisah 9 ayat 24. Semua jalan sudah ditutup. Lalu mau lari kemana Saulus? Dulu pemburu, sekarang diburu sebagai buronan. Mengapa semua ini harus terjadi? Karena Allah sedang mempersiapkan Saulus dalam suatu kehidupan baru, di mana penderitaan, kesulitan, ancaman, dan tantangan bakal ia alami sepanjang hidupnya karena Yesus Sang Mesias. Beginilah juga dulu Allah menyiapkan Musa, menyiapkan Yusuf, Daud, dan beberapa pahlawan-pahlawan iman yang lain. Hingga mereka menjadi seorang yang teguh dan berkarakter sebagai pemimpin yang kuat dalam iman dan kepribadian. Di saat pelayanan yang pertama, Saulus menghadapi ancaman terhadap nyawanya. Keselamatan dirinya terancam. Tapi dia tidak semua itu tidak membuatnya mundur dan kendur. Disebutkan dalam Kisah 9 ayat 25, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam keranjang. Ia diselamatkan oleh murid-muridnya di kegelapan malam. Saulus yang gagah perkasa dan disegani itu sekarang harus belajar menyerahkan dirinya kepada murid-murid yang setia demi keselamatannya. Bayangkan saudara, orang sekaliber Saulus sekarang harus merungkel. Berungkel itu duduk menundukkan kepala, menekuk dan memeluk lututnya, masuk ke dalam sebuah keranjang. Dan ia diturunkan dari atas tembok seperti barang saja layaknya. Tapi itulah yang harus dirasakannya. Betapa memalukan sebenarnya. Semua itu tentu mengajarnya untuk merendahkan hati. Mengajarnya untuk bergantung pada pertolongan Tuhan melalui tangan murid-murid, sebuah keranjang, dan juga seutas tali yang kokoh. Di samping itu, sebenarnya murid-murid Saulus juga dengan berani mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Sebab jika ketahuan, mereka pun akan mati bersama Saulus. Betapa gagah beraninya komunitas orang percaya yang disebut murid-murid Saulus itu. Semua ini sebagai tanda bahwa sebuah komunitas yang setia dan bisa dipercaya akan sangat berarti untuk bisa menjadi penolong dan membawa keluputan dari bahaya maut yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Betapa mengagumkan kedahsyatan sebuah komunitas yang setia dan bisa saling dipercaya. Di situ sebenarnya tiap-tiap orang bisa merasakan saling menolong, saling berkorban untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita belajar membentuk komunitas baru dan hidup dalam komunitas baru yang penuh dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang firman-Mu lewat kehidupan Paulus. Dan semua itu boleh berharga bagi kami pada zaman sekarang. Terpujilah nama-Mu. Amin.